Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Nurstiati dengan NPM 19 10 30 30 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan blog untuk bahan ajar yang saya buat menggunakan App Inventor. Tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah pengembangan bahan ajar yang diampu oleh Bapak Eko Julianto, SPD, MPD. Sebelumnya, saya mohon maaf karena proses recording kali ini menggunakan smartphone. Hal ini dikarenakan laptop saya kurang responsif saat membuka App Inventor. Tak perlu lama-lama, saya akan menjelaskan mengenai desain dari bahan ajar yang telah saya buat terlebih dahulu. Dari desain yang telah saya buat terdapat beberapa screen. Dapat dilihat dari screen 1, screen 2, screen 3, dan seterusnya. Untuk screen 1 tampilannya seperti ini, dan nanti bloknya ada satu pada menu belajar. Untuk komponennya terdiri dari vertical arrangement, label 1, label 2, dan button 1. Untuk screen, sebentar. Kita perbesar dahulu. Untuk screen 2 terdiri dari label 1, button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, button 6, dan button 7. Desain dari screen 2 seperti pada tampilan. Kemudian untuk screen ketiga, seperti pada screen pertama menggunakan label 1, vertical arrangement, button 1, dan button 2 untuk menu selanjutnya dan menu kembali. Dilanjutkan, untuk screen 4, indikator pembelajaran menggunakan komponen label 1, vertical arrangement 1, button 1, dan button 2. Masih tetap sama. Sebenarnya saya menggunakan komponen-komponen yang sama, tapi akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian dilanjutkan screen 5 yang terdiri dari label 1, vertical arrangement 1, button 1, dan button 2 untuk tujuan pembelajaran. Kemudian untuk screen ke-6 yakni peta konsep. Komponennya masih sama, yakni label 1, vertical arrangement 1, button 1, dan button 2. Untuk screen yang ke-7 menggunakan label 1, button 1, button 2, button 3, button 4, dan button 5 untuk materi pembelajaran. Kemudian untuk screen yang ke-7 71 yakni berisi materi yang pertama mengenai pengertian lingkungan, terdiri dari komponen label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Kemudian untuk materi yang kedua yakni komponen biotik, terdiri dari label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Untuk materi yang ketiga yakni komponen abiotik masih sama menggunakan komponen label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Dilanjutkan untuk screen 74 yakni materi keempat, bentuk interaksi komponen biotik dan komponen abiotik beserta dampaknya terhadap dinamika populasi. Ini masih sama menggunakan komponen label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Untuk screen 5 masih berkaitan dengan materi keempat,
yakni membahas tentang simbiosis. Komponennya juga masih sama, baik label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Dilanjutkan, screen yang ke-6 berkaitan tentang peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Komponennya juga masih sama seperti sebelumnya, yaitu label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Kemudian screen 77 tentang pola interaksi manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan populasi. Untuk komponennya masih sama, tapi ditambah satu button lagi, yakni button 2 untuk menu kembali. Dilanjutkan screen 8. Untuk screen 8 ini berkaitan tentang kegiatan pembelajaran. Maka komponennya label 1, button 1, button 2, dan button 3. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran 1, komponennya terdiri dari label 1, vertical arrangement 1, button 1, dan button 2. Dan tampilannya seperti berikut ini. Dilanjutkan, screen 82 berkaitan tentang kegiatan pembelajaran 2. Komponennya masih sama, yakni label 1, vertical arrangement 1, button 1, dan button 2. Kemudian, screen 83 berkaitan tentang kegiatan pembelajaran 3. Mohon maaf jika gambarnya kurang jelas. Komponennya terdiri dari label 1, vertical arrangement, button 1, dan button 2. Kemudian screen 9. Screen ke-9 berisi mengenai pilihan soal-soal untuk menu evaluasi pembelajaran. Pada screen 9 terdiri dari beberapa komponen, yakni label 1, button 1, button 2, button 3, button 4, button 5, button 6, dan button 7. Kemudian untuk screen 9.1 berisi tentang soal 1 dan komponennya label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Kemudian screen 92 berisi tentang soal 2. Komponennya terdiri dari label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Kemudian screen 93 berkaitan dengan soal ketiga. Komponennya masih sama, yakni label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Kemudian screen 94 berkaitan dengan soal 4, yakni komponennya masih sama juga, label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Dilanjutkan screen 95 berisi komponen label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Kemudian screen 96 berisikan soal ke-6. Komponennya masih sama, yakni label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Dan yang terakhir, screen 97 berisikan komponen label 1, vertical arrangement 1, dan button 1. Setelah membahas desain dari bahan ajar yang sudah saya buat, selanjutnya kita akan melihat dari blok untuk setiap screen. Kita klik blok. Untuk screen pertama, menggunakan pilihan when button one click, do open another screen, screen name, screen 2. Nah, caranya untuk membuatnya seperti ini. Pertama, pilih button 1.
Kemudian klik when button one klik do. Pilih ini. Kemudian pilih kontrol kembali. Masukkan open another screen name. Dilanjutkan masukkan teks. Kita sambungkan. Nah, teks ini berfungsi untuk menuliskan tujuan dari link yang akan digunakan. Misalnya screen 2, kita ketik screen 2 seperti ini. Nah, hal tersebut dapat digunakan untuk berpindah screen. Tombol tersebut berguna untuk melakukan hyperlink dari screen satu ke screen yang lainnya. Tapi karena sudah ada perintahnya, kita hapus saja agar tidak terjadi konflik perintah dari blok screen 1. Kita buang ke sampah dulu. Dilanjutkan untuk screen 2. Dikarenakan screen 2 terdiri dari beberapa button seperti button 1 sampai button 7, maka untuk blok dari setiap button diatur sebagai berikut. Kita zoom. Untuk button 1 menuju screen 3, untuk button 2 menuju screen 4, untuk button 2 menuju screen 4, untuk button 3 menuju screen 5, untuk button 4 menuju screen 6, untuk button 5 menuju screen 7, untuk button 6 menuju screen 8, dan untuk button ke-7 menuju screen ke-9. Kemudian dilanjutkan blok dari screen 3. Sebentar, screen 3. Kita klik. Pada blok screen 3 hanya memuat 2 button, sehingga perintahnya juga ada 2, yakni menu selanjutnya dan menu kembali. Untuk menu selanjutnya, button 1 yakni menuju screen 4 dan menu kembali, menuju screen 2 yakni menu pembelajaran. Kemudian dilanjutkan screen 5, masih sama, menggunakan perintah yang sama juga, namun untuk menu selanjutnya pada button 1 diarahkan menuju screen 6, dan untuk menu kembali masih sama, diarahkan ke screen 2. Kemudian screen 6. Screen 6 juga masih tetap sama. Untuk menu selanjutnya diarahkan menuju screen 7, dan untuk menu kembali diarahkan ke screen 2. Dilanjutkan untuk screen 7 karena terdiri dari 5 button. Untuk screen pertama ditujukan pada screen 71 yakni materi 1, untuk button kedua screen 72 untuk materi kedua, untuk button 3 screen 73 untuk materi pembelajaran ketiga, untuk button keempat ditujukan untuk screen ke 74 yakni materi 4, dan untuk button kelima ke screen 77 untuk materi kelima. Dilanjutkan untuk screen 71, karena buttonnya hanya 1, maka untuk hyperlinknya hanya ada 1, yakni menu pilihan selanjutnya. Nah, ini dialihkan atau ditujukan ke screen 72. Mohon maaf. Untuk screen
72, menu buttonnya hanya satu, yakni pilihan selanjutnya, maka bloknya juga hanya satu dan ditujukan untuk dilanjutkan untuk ke screen 73. Dan perintahnya masih sama. Screen 74 juga buttonnya hanya satu, yakni pilihan selanjutnya, maka menunya masih blok dari menu pilihannya masih sama dan ditujukan ke screen 75. Kemudian screen 76 masih sama dan ditujukan ke screen 77. Untuk screen 77 ada dua button, yakni pilihan selanjutnya dan pilihan kembali. Untuk pilihan selanjutnya diarahkan ke screen 8 dan untuk pilihan kembali diarahkan ke screen 2. Selanjutnya screen 8. Pada screen 8 ada 3 button, yakni kegiatan pembelajaran 1, kegiatan pembelajaran 2, dan kegiatan pembelajaran 3. Untuk button 1 diarahkan ke screen 81 mengenai kegiatan pembelajaran 1. Untuk button 2 diarahkan ke kegiatan pembelajaran 2 pada screen 82, dan untuk button ketiga diarahkan ke kegiatan pembelajaran ketiga pada screen 83. Dilanjutkan dengan screen 9. Pada screen 9 tadi mengenai evaluasi pembelajaran dan memuat 7 soal. Maka buttonnya juga ada 7 dan bloknya juga ada 7. Untuk button 1 diarahkan ke soal 1 pada screen 91. Untuk button 2 diarahkan ke soal 2 dengan pada screen 92. Untuk button 3 diarahkan ke soal 3 pada screen 93. Untuk soal nomor 4 diarahkan ke screen 94. Untuk button 5 memuat soal kelima diarahkan ke screen 95. Untuk button ke-6 memuat soal ke-6 diarahkan ke screen 96. Dan untuk button ke-7 memuat soal nomor 7 dan diarahkan ke screen 97. Kemudian untuk screen 91 mengenai soal 1, karena hanya ada satu pilihan menu selanjutnya, maka bloknya juga hanya satu, diarahkan ke screen 92. Kemudian untuk screen 92 juga menu pilihannya hanya satu, diarahkan ke screen 93. Dilanjutkan screen 94, menu pilihannya juga hanya satu, yakni selanjutnya, pilihan selanjutnya, maka diarahkan ke screen 95. Kemudian untuk screen 95 masih tetap sama, hanya ada pilihan selanjutnya, maka diarahkan ke screen 96. Kemudian untuk screen 96 juga hanya terdapat satu pilihan, yakni pilihan selanjutnya. Kemudian diarahkan ke screen 97 yang memuat soal ke-7. Selanjutnya screen 97 hanya ada satu button untuk pilihan menu kembali, maka pada button 1 diarahkan ke screen 2. Setelah kita membuat desain dan mengatur blok dari setiap screen, maka kita dapat mengeceknya dengan pilihan build. Kita dapat memilih yang menggunakan QR code atau tidak. Saya menggunakan pilihan yang bawah. Kita tunggu proses build dari aplikasi ini. Kita tunggu hingga 100%.
Setelah 100% kita dapat menginstalnya di smartphone Android, karena App Inventor ini berguna untuk membuat suatu aplikasi yang berbasis Android. Masih 50%, kita tunggu sampai 100%. Nanti setelah 100%, filenya itu berada di folder download. Sudah 100%, kita tunggu sampai grafik ini hilang. Sudah, kita dapat mengaksesnya di pilihan download. Kita kembali dulu, atau ini seperti ini, ada pilihan seperti ini. Kita klik OK. Kita buka dan akan terinstall secara otomatis. Kita klik install. Kita tunggu proses instalasinya. Pilih install anyway. Kita buka dengan pilihan open. Berikut ini tampilannya. Seperti ini. Menu selanjutnya. Mohon maaf jika desainnya masih kurang rapi. Untuk menu selanjutnya dari pilihan berjalan dengan baik, kita coba menu kembali. Bisa juga. Sudah ya, tadi tujuan pembelajaran untuk beta konsep. Menu kembalinya juga bisa. Materi pembelajaran. Ini tidak ada menu kembalinya, hanya di bagian terakhir. Bisa untuk kegiatan pembelajaran. Menu kembalinya juga bisa. Dan untuk evaluasi pembelajaran juga sama, menu kembalinya di pilihan akhir soal. Dan berhasil. Sekian penggunaan blog pada bahan ajar dengan memanfaatkan App Inventor yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.